Selamat datang kembali di Sentimen Podcast Season 3. Kembali bersama gue Vincent sekalian yang kembali akan bermonolog untuk menemani aktivitas keseharian kalian. Breaking news. Breaking news lagi dan lagi. Akhirnya setelah drama yang cukup panjang, setelah melewati beberapa proses, beberapa dinamika, akhirnya telah resmi diumumkan bahwa pelatih timnas kita Patrick Kluivert sudah dipecat oleh PSSI. Dan ya ini kabar yang ya bagi beberapa orang mungkin udah menduga ya hal ini akan terjadi, tapi bagi gue masih agak cukup apa ya, agak cukup mengganjal buat gue. That's why gue bikin episode kali ini. Gue udah beberin semua sentimen gue terhadap Kluivert dan kawan-kawan, terhadap timnas, terhadap PSSI di episode sebelumnya. Jadi kalau kalian mungkin yang belum nangkep konteks dari omongan gue di episode ini, bisa dengerin episode sebelumnya dulu supaya ngerti itu dari dasar apa gue mengambil opini-opini sekarang gue gitu. Dia dasarnya dari mana, kalian bisa dengerin di episode sebelumnya. Jadi Kluivert akhirnya dipecat. Dan gue gak nyangka yang dipecat bukan dia doang, tapi pelatih U23 juga, Gerard Van Berg. Terus ada satu orang lagi. Bentar nih, gue cek. Gue lupa yang satunya lagi siapa. Kita cek dulu. Pokoknya ada 3 orang ya. Sebentar, gue lagi lihat di sini. Mana ya? Tadi ada listnya soalnya. Oh ini, timnas U20. U20 juga dipecat pelatihnya. Frank Van Kempen. Sementara di Dirteknya Alexander Zuiers, gue gak tau bacanya, sorry. Dirtek masih stay, juga scouting Simon Tahamata juga masih stay. Gue kaget itu Gerard dan Frank ini yang ikut dipecat gitu. Gue menduganya si Kluivert akan dipecat bersama Alex Pastor dan satunya lagi itu siapa tuh, asistennya dia. Pokoknya dua dua asistennya. Gue kira 3 itu yang bakal dipecat. Taunya malah semua, dari semua jenjang umur ya yang dipecat ya. U20, enggak semua sih maksudnya. Yang di jenjang umur yang pelatih Belandanya dipecat semua. U20, 23 senior gitu. Dan cukup mengejutkan buat gue. Kita nggak bahas yang U23, U20-nya, kita bahas yang seniornya aja dulu karena gue nggak gitu ngikutin yang di umur yang lain lah selain yang senior. Ya, balik kayak tadi gue bilang, ini mungkin bagi beberapa orang udah menduga ya, udah pasti dipecat nih orang si Kluivert ini. Apalagi ditambah sentimen publik yang negatif banget gitu, yang diarahkan ke dia, yang mana sangat amat gue sayangkan sebenarnya pemecatan Kluivert ini. Gimana ya? Apalagi masalahnya ini nggak akan membuat keadaan jadi lebih baik, gue rasa ya. Dari sini pemecatan Kluivert ini bakal melebar kemana-mana nih. Ke Erick Thohir lah mulai digoyang posisinya, terus mulai ada politisi-politisi lain lah yang mulai cari muka juga. Karena as we know, bahkan ketika semua orang sepakat sepak bola tidak boleh dicampurin dengan politik, tapi ya at the end of the day itu akan berkaitan juga gitu. Seperti di sini udah mulai tuh beberapa politisi gue lihat, gue enak banget ngeliatnya, udah mulai pada cari muka, pada
Dan ya, memecat pelatih itu, it's not as simple as that. Walaupun gue ngerti kenapa Clifford harus dipecat, gue ngerti, gue marah sama hasilnya, iya, gue kecewa sama hasilnya, iya, gue sedih, iya juga. Tapi apa, balik lagi, apakah menurut gue harus banget nih orang dipecat? Enggak men, menurut gue enggak. Tapi kan ini orang udah terbukti bla 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 bla, track recordnya segala macem. Kan gini loh, at least dia tuh sebagai pemain dulu kan CV-nya sangat mentereng. Tapi kan kita butuh, bukan butuh orang yang CV pemainnya mentereng, tapi butuh yang CV pelatihnya mentereng. Bro, dia ini kan manajer ya, mengepalai para pemain gitu, yang bisa sangat mengerti kondisi para pemain itu adalah yang dulu juga pernah di posisi itu gitu. Yang dulu juga pernah main bola, apalagi dia dia itu pemain bola yang di top tier loh. Pernah main di Barca, pernah main di ini itu. Jadi gue rasa, gue masih ngerasa pemecatan dia tuh nggak adil. Hmm, dari banyak faktor sih, dari banyak faktor gue rasa ya. Menurut gue pemecatannya ini, ya, pemecatan ini kalau dari 100%, 40% karena taktik gitu ya. Terus 20% karena urusan politik. Sisanya mau tahu apa? Setelah pesan-pesan berikut ini, enggak lah, canda. Sisanya itu adalah sentimen masyarakat aja sih. Clifford, pemecatan Clifford ini ya, sekali lagi menandakan apa ya, keberingasan netizen gitu. Gue benci banget dengan kata netizen, aneh banget gitu. Clifford sekali lagi ya ditunjukkan ada orang yang menjadi korban dari keganasan para pengguna sosmed. Ya iyalah kan, yang berisi kan di sosmed doang ya, di real life. Gue udah ketemu banyak orang, kayaknya sedikit doang nih yang ngebahas tentang ginian. Yang rame-rame itu kan cuma rame-rame di sosmed doang. Harusnya nggak harus ditanggapi dengan serius juga lah ya. Tapi sekarang kan apa-apa viral, karena viral makin makin menjalar kemana-mana apinya. Udah kayak api disiram bensin gitu. Hal kekecewaan ditambah platform yang besar yaitu sosmed, udah kayak api lagi membara, lu siram dikasih bensin gitu, jadi makin gede. Dan yang kebakar jadi makin banyak, makin lebar juga apinya. Gila, Clifford ini gue sangat menyayangkan ya. Udah gitu, gue nggak ngerti ya dari mana sih inian opini-opini tol di sosmed itu. Pada awalnya tuh siapa yang pada dasarnya apa gitu pada ngeluarin opini-opini tol gitu. Ada banyak banget opini yang menurut gue tolol di sosmed. Pertama kayak, wah udah, iyalah, udah cair nih dia, udah cair nih jadi dia dipecat gitu kan, bodo amat dipecat. Maksudnya dia kemarin tuh karena penjudi, jadi dia ada main lah, ada masang apa, jadi sengaja dikalahin timnas Indonya gitu. Menurut gue ini agak tolol karena hal-hal kayak gitu tuh udah gampang banget diselidikin. Kalau dia semisal dia ada main gitu, udah pasti dari kemarin udah ketangkep ini orang. Judi di sepak bola tuh, match fixing itu nggak main-main loh. Itu serius, it's a big thing di luar negeri ya. Apalagi dia kan dari Eropa juga. Hal-hal kayak gitu kecil lah kemungkinannya, kecil.
Tapi kan kemungkinan kecil, tapi masih ada kemungkinan iya memang, tapi hal apa gitu? Lu punya bukti apa yang memperkuat opini lu itu? Dulu kan dia penjudi, ya dulu kan dulu, kan dulu, ya kan? Sekarang ya 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 who knows gitu, tapi kalau kayak gitu-gitu biasanya cepet banget ketangkepnya, dan gue sih nggak yakin ya dia match fixing. Bro, kalau dia match fixing, dia demi dapat duit dia kalahin tim Indo, ngapain dia nangis kemarin pas Indo kalah di stadion sana? Harusnya dia ya at least walaupun gak happy ya at least lempeng aja, makanya dia sampai nangis loh kemarin. Ya gue ngerti maksudnya, rasa ya apa yang dia rasa kayak bukan semata-mata karena kerjaan, tapi karena bondingnya yang sesama Belanda sama pemain-pemain udah mulai ya udah mulai oke, mungkin bondingnya udah mulai deket gitu, udah mulai akrab, tapi di satu sisi dia juga tahu orang-orang di Indo, netizen ini pada gila-gila, jadi dia mungkin sebenarnya udah ada firasat dia dari sebelum pertandingan itu, tapi nggak mau kita tunjukin dong, jadi pas kalah baru dia keluarin, dia nangis gitu ya. Itu menurut gue salah satu opini yang tolol yang berseliweran gitu. Lalu opini tolol berikutnya adalah kayak bring back Sintayong, ayo balikin Sintayong lagi. Ini kayaknya opini yang paling tolol menurut gue sih sejauh ini. Gini loh, Sintayong prestasinya apa sih? Itu liatin dia ngalahin apa Jerman. Iya oke, okay. And then apa lagi? Ayo coba apa lagi? Nggak ada. Amatin Mas Indo apa prestasinya? Nggak ada. Ya, ya biasa aja, B aja. 11-12 dia sama si Clivert ini. Dan menurut gue karena aduh, gue tuh salah satu orang yang nggak banget lah sama Sintayong kalau sampai dia balik lagi. Gini ya, dia itu udah taktik pas-pasan, prestasi pas-pasan. Udah gitu kepala batu, taktik yang nggak mau diubah, 3-4-3 mulu, mainnya bertahan mulu, oke? Yang nggak menang anyway ujung-ujungnya. Selain itu dia juga kepala batu, bro. Dia bahkan belajar bahasa aja nggak mau. Dia kekeh pakai translator. Oke, gua ngerti lu pride orang, sebagai orang Asia Timur pride-nya tinggi-tinggi, mau Korea, Jepang apa, tapi lu nyari makan di sini loh. Lu nyari makan di sini. Ya lu nggak usah belajar bahasa Indonesia lah, bahasa Inggris lah at least. Dia belajar bahasa aja nggak mau gitu. Gimana coba? Makanya gua kalau PSSI dengerin sih gitu. Tolong dipertimbangkan lagi ya, semoga nggak kesampaian ya. Amit-amit, gue salah satu yang paling anti dah kalau Sintayong balik lagi. Gue nggak ngerti lah otak-otak yang mau memutuskan buat manggil Sintayong lagi tuh otaknya dari mana, gue nggak ngerti. Terus sekarang Sintayong kan anjing, kenapa Sintayong, siapa namanya, Kluivert udah dipecat, dan udah mulai muncul beberapa nama kandidat yang gue denger ya, yang gue lihat juga gue baca udah berseliweran di sosmed ya, ya sebenarnya gue nggak main sosmed tuh, menurut kalian apa sih? Twitter, IG, gue nggak main, TikTok nggak main, WA itu sosmed juga lah ya, WA iya lah, anggap aja iya, memang iya sih. Oke, jadi di WA gitu, di grup udah mulai berseliweran, ada info dari sini, info dari sana, katanya ada beberapa kandidat calon pengganti Kluivert. Ini nama-namanya makin
makin ke bawah tuh makin wadaw, makin nggak masuk akal. Paling atas tuh kayak ada Thomas Doll, oh iya, terus mantan pelatih Irak ya, Jesus Casas, ya oke. Ada Park Hang Seo yang Vietnam, iya, so-so. Sama mediocre juga Korea Korea, apaan sih, suruh joget aja anjing Korea. Next maksudnya. Terus ada eh siapa lagi ya, pokoknya ada banyak banget nama, sampai ada Erik Ten Hag, sampai wadaw, makin kesini makin kesana makin wadaw gitu nama-namanya. Tapi kalau emang bener Ten Hag mau, ya kalau bener di list-list tadi yang pada mau diseriusin kan, kalau menurut gue yang paling layak diseriusin kayaknya Ten Hag nih. Jangan, maksud gue jangan lihat pas dia di MU-nya ya. Di MU emang it's a fucked up team. Gue fans MU tapi I admit itu emang it's a fucked up thing. Fucked up team sekarang ini. Tapi melihat progres dia di Ajax sih, mulai dari benar-benar zero to hero, it's it's worth a shot kata gue sih. Menurut gue ya, menurut gue itu layak banget dicoba sih kalau emang Ten Hag probabilitasnya ada buat melatih tim sini. Terus tadi pelatih mana tadi ya? Uzbek, ya, Uzbek. Tadi gue lihat tuh dari satu kanal berita juga. Ada kemungkinan juga mantan pelatih Uzbek. Ya kalau dari nama-nama yang berseliweran tadi sih, yang tentu yang paling gue favoritkan ya Erik Ten Hag gitu. Baik lagi kulturnya sama-sama Belanda. Udah gitu nih Belanda yang tegas juga ya. Kluivert kan kayaknya kelemar-kelemar gitu ya, orangnya kayak orang yang nggak enakan gitu. Belandanya Belanda yang nggak enakan. Kalau si Ten Hag kan katanya kan, kata si paling Belanda tuh ada tuh. Katanya kan dia daerah yang keras apa saklek orangnya. Ya mungkin emang kita butuh orang kayak gitu. Apalagi kan timnas kita bukan cuma orang diaspora juga kan, ada orang lokal. Nah orang lokalnya ini nih yang harus disaklekin bener-bener. Ya, lu siapa nih yang bener nggak? Oh nggak, gua coret nama lu nanti. Itu maksudnya sih. Harus yang tegas, tegas, tegas. Gitu. Dan ya semoga bisa sih. Gue sih berharap banget ya. Walaupun ya, I know mimpinya ketinggian yang buat Erik Ten Hag. Tapi ya daripada nama-nama yang lain, menurut gue yang paling oke sih Ten Hag. Gitu sih. Dan ya eh sekian dulu kali ya. Anjing ini breaking news doang. Gue nggak mau ngomong panjang-panjang. Cuma pengen nanggepin dikit aja. Ya udah sih. Yang penting cuma mau menyampaikan aja kalau Kluivert akhirnya dipecat. Terus penggantinya kira-kira siapa. Dan kalau menurut gue sih it's a big no lah buat Sintayong balik lagi. Please move on gitu. Gue pikir pelatih itu nggak dia doang, kenapa harus dia lagi gitu, heran. Apaan sih dikit-dikit nih ya, dikit-dikit nih ya. Yang lain bro, coba yang lain, jangan dia doang. Ntar kalau terlalu fokus mendewakan satu orang, atau ini orang serangan jantung mati, lu mau gimana anjing. Coba lah, coba yang lain lah. Oh iya, Alex Pastor juga kemungkinan naik ya. It's worth a try juga, it's worth a shot. So ya, yeah. We'll see nanti perkembangannya kayak apa. Kita lihat lagi. Dan gua akan membantu kalian keep up dengan topik ini tentunya di episode-episode mendatang. Gua akan update kalian terus. So untuk sekarang gua rasa sekian dulu. Thank you semua. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau gitu gue Vincent Oscar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you semua. Bye bye.